Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Maya Pemula. Yang kedua ada Rifa Robiah Pusada. Dan yang ketiga ada Hasnah Ruli Abisah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penjualan industri kami. Yang pertama ada di bidang jasa oleh Hasnah Ruli, yang kedua di bidang perdagangan oleh Rifa, dan yang ketiga di bidang manufaktur oleh saya sendiri. Baik, yang pertama akan dipresentasikan oleh Hasnah. Baik, selanjutnya dengan saya Hasnah Ruli Afifah, MN19E. Di sini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis di PAUD An-Nur Karawang. Di sini ada beberapa macam aspek. Yang pertama adalah aspek hukum yang terdiri dari nama perusahaannya yaitu PAUD An-Nur yang beralamat di Jalan Suri Adipati Poponcol Kidul, RT 07 RW 02, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jenis usahanya di sini adalah bidang jasa pendidikan, yaitu belajar mengajar, dan aspek manajemennya ada komisarisnya atau pemilik yang bernama dengan Ibu Yati Sumiati, dan direkturnya Pak Yayat Hidayat, sarjana manajemen. Manajer produksinya ada Dinda Aisyah, yaitu adalah anak dari Ibu Yati, sarjana pendidikan, serta manajer keuangannya ada Sumarni, dan manajer HRD-nya Ibu Yati Sumiati sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang pasar sasaran. Pada kegiatan merencanakan pembelajaran, pendidikan menentukan tujuan pembelajaran, yakni tujuan yang ingin dicapai setelah terjadinya proses kegiatan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari aspek, yaitu apa yang dilakukan peserta didik yang dilakukan pendidik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan proses pembelajaran yang berkualitas dan maksimal, maka dibutuhkan adanya perencanaan. Konkretnya dalam perencanaan pembelajaran ini, pendidik membuat perangkat pembelajaran, pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar atau SD, yang dimiliki kelompok sasaran usia itu 0-6 tahun, yang sering disebut sebagai masa emas perkembangan. Selanjutnya strategi bauran pemasaran, itu yang pertama ada produk. PAUD An-Nur ini menyediakan berbagai macam alat pembelajaran seperti wahana bermain untuk anak, buku cerita dongeng, meja, kursi, lemari. Pemilihan jenis alat pengajar yang berkualitas ini bertujuan agar produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan dapat memuaskan pihak orang tua murid. Selanjutnya, PAUD An-Nur melakukan promosi untuk menarik minat orang tua mendaftarkan anak-anaknya di PAUD An-Nur. Yaitu ada promosi penjualan dan pemasaran interaktif, terus ada pemasaran dari mulut ke mulut seperti tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Robiah Pusada. Di sini saya mengobservasi ke salah satu bidang perdagangan yang ada di Kota Karawang, yaitu Minimarket 212 Mart atau Koperasi Syariah. Jadi, Minimarket 212 ini adalah salah satu minimarket yang berjenis perdagangan atau koperasi syariah. Kegiatan usahanya menjual kebutuhan produk sembako, makanan ringan, minuman, dan peralatan rumah tangga, serta kebutuhan lainnya kecuali rokok dan minuman alkohol. Jadi, dalam aspek legalitas yang dimiliki Minimarket 212 Mart ini, cabang Pulau Jambe telah memenuhi syarat legalitas dengan lengkap, yaitu SIU, SITU atau izin lokasi, TDP, izin perusahaan, serta NPWP yang memang harus dimiliki oleh setiap perusahaan mikro, kecil, ataupun besar. Pasar dan pemasaran Minimarket 212 Mart Pulau Jambe Karawang. Sasaran pasar yang dituju oleh bisnis Minimarket Pulau Jambe ini adalah semua kalangan dari anak-anak, remaja maupun dewasa, dan pasangan rumah tangga. Penentuan sasaran pasar dari tingkatan kalangan konsumen produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Upaya peningkatan pasar
212 Mart ini di cabang Karawang, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Posisi pasar berdasarkan tingkat kualitas produk kebutuhan yang dijual, minimarket 212 Mart cabang Pulau Jambe Karawang ini berada dalam tingkat yang cukup harga pokok, kebutuhan, dan relatif affordable karena menyesuaikan dengan kualitas produk tersebut. Ya, perlu kita simpulkan dari hasil observasi kunjungan minimarket 212 Mart Pulau Jambe ini, berdasarkan beberapa yang telah dikaji dan diteliti dalam aspek usahanya, minimarket 212 Mart cabang Pulau Jambe Karawang ini termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan dilihat juga dari segi keuangannya, 212 Mart memiliki keuntungan yang cukup besar. Dan dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen yang lebih dan mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan perencanaan apartemen untuk memiliki minimarket 212 Mart ini dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kunjungan industri saya di bidang manufaktur. Untuk nama perusahaan itu sendiri yaitu PT Kurnia Azahra Arsya. Jenis usahanya jasa boga atau catering. Kegiatan usahanya melayani pemesanan dan menyediakan berbagai macam makanan yang beralamat di Jalan Babakan Tengah, Dusun Sarijaya nomor 72, Desa Pusarjaya, RT 6 RW 2, Kecamatan Pulau Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan kode pos 41361 dengan nomor telepon 00267840030. Aspek legalitasnya bisa dilihat sebagai berikut ya. Untuk aspek manajemen itu sendiri, komisaris atau pemilik Andika Mahardika, direkturnya Harjiwi Nurma, manajer produksi Pius Setiadi MS, supervisornya Azahra Pratibina, servis Sudarman Hulu, kopinya Abdul Murni. Pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan catering service ini adalah perusahaan swasta ataupun pemerintahan, pesta pernikahan, pesta ulang tahun ataupun acara lainnya yang memerlukan makanan dan minuman dalam jumlah yang banyak. Dari segi geografis, target konsumen yang diraih adalah perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan BUMN di wilayah Karawang dan sekitarnya. Dari segi demografi, catering ini dapat dibeli oleh semua kalangan, semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga, kelas menengah ke atas. Dari segi psikologis, catering berhubungan dengan kelas sosial. Produk ini dapat dikonsumsi untuk segala kelas sosial ataupun berbagai gaya hidup, baik orang yang pendapatannya kecil sampai orang yang berpendapatan besar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar, PT Kurnia Azahra Arsya mencoba untuk meningkatkan kualitas dan rasa. Posisi pasar PT Kurnia Azahra Arsya yaitu berada dalam tingkat kelas menengah ke bawah. Strategi bauran pemasarannya, yang pertama ada produk di sini berkaitan dengan makanan beragam pilihan menu. Yang kedua ada lokasi yang sudah saya sampaikan di awal. Yang ketiga yaitu harga mulai dari 25.000 sampai dengan 35.000 tergantung menu yang dipilih. Untuk promosi, PT Kurnia Azahra Arsya dengan personal selling dan memanfaatkan sosial media. Di sini ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama, cakupan produksi. Dalam bisnis catering harus memberikan pelayanan yang baik serta makanan yang berkualitas agar diterima di masyarakat. Yang kedua, kebutuhan teknis. PT Kurnia Azahra Arsya yang beralamat di Jalan Babakan Tengah, Dusun Sarijaya nomor 72, Desa Pusarjaya, RT 6 RW 2, Kecamatan Pulau Jambe Timur, Kabupaten Karawang dengan kode pos 41361. Menyewa sebuah bangunan dengan luas 50 meter persegi yang di dalamnya terdapat office room, meeting room, ruang dapur, ruang packing, gudang kering, gudang basah, gudang sayur, gudang buah, gudang menu, serta aula di lantai 2.
Untuk kebutuhan modal, yang pertama ada bangunan atau gedung yaitu 500 juta, untuk kendaraan 400 juta, bahan baku 50 juta, peralatan masak 20 juta, freezer rak dan lain-lain itu 40 juta, dan lain-lainnya 30 juta. Totalnya yaitu 1 miliar 40 juta. Ada aspek finansial, biaya berinvestasi. Yang pertama ada biaya prainvestasi. Biaya pembuatan studi yaitu 8 juta, pembiayaan pengurus izin 15 juta, total biaya 23 juta. Yang kedua ada biaya aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud bangunan 500 juta, kendaraan 400 juta, freezer rak dan lain-lain 40 juta, peralatan masak 20 juta, dan lain-lainnya 30 juta. Totalnya ada 1 miliar 40 juta. Kesimpulannya itu berdasarkan dari hasil observasi tentang studi kelayakan bisnis di PT Kurnia Ajara Arsya mempunyai kualitas pelayanan yang baik serta melakukan produksi dengan higienis sehingga menghasilkan sesuatu produk yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat luas khususnya di Kabupaten Karawang. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.